Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desira Rizia Aziza dari kelas A akan memaparkan salah satu materi tentang model pembelajaran bermain peran. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran ya, waktu mengganti tugas dari presentasi saya. Langsung saja gitu kan pada materi yang pertama. Yang pertama yaitu tentang pengertian bermain peran. Nah, maksud dari bermain peran itu sendiri menurut menurut saya yang sudah saya simpulkan, yaitu metode pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat perilaku berpura-pura atau bisa disebut dengan berakting dari siswa atau peserta didik sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana peserta didik menirukan tokoh-tokoh sedemikian rupa. Nah, untuk tokoh-tokohnya itu sendiri bisa kita ambil bebas gitu kan. Mau itu tokoh kita sebagai guru, sebagai pendidik atau sebagai siswanya itu sendiri gitu kan. Jadi ini lebih ke bagaimana kita cara mengimplementasikan gitu kan. Seperti sekarang gitu, saya sebagai peserta didik sedang menirukan salah satu peran sebagai pendidik gitu. Langsung pada materi selanjutnya yaitu aspek-aspek bermain peran. Nah, untuk yang pertama yaitu mengambil peran terlebih dahulu. Mengambil peran, kemudian membuat peran, dan tawar-menawar peran. Nah, langsung pada tujuan bermain peran itu sendiri, yaitu memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari. Kemudian mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran, ada juga menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, dan menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan. Nah, untuk langkah-langkah dari metode bermain peran itu yang pertama, ada menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Nah, sebelum kita memulai gitu kan pada aktingnya, kita harus menghangatkan suasana terlebih dahulu dengan adanya sebuah intermezzo gitu kan, atau kita memberikan arahan terlebih dahulu gitu kan dari pendidiknya itu kepada peserta didik, misalkan ya untuk kali ini gitu kalian harus bagaimana terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum kita melakukan sebuah pemeranan, jadi yang kita harus mendapatkan terlebih dahulu masukan gitu kan, atau sebuah intermezzo agar suasana di sana itu cair dan tidak terlalu kaku gitu kan. Kalau misalkan di sana suasananya terlalu kaku, mungkin kesananya juga akan terlihat kaku dan sedikit ragu gitu kan, bingung ini harus seperti apa gitu. Kemudian kita harus memotivasi peserta didik. Jika kita tidak memotivasi peserta didik, mungkin si peserta didiknya akan down terlebih dahulu gitu. Tapi kita harus memotivasi peserta didik agar si peserta didik itu mau gitu, adanya sebuah dorongan dan kemauan untuk melakukan bermain peran ini gitu. Karena setelah kita mencairkan suasana di sana, lanjut pada pemilihan peran gitu. Semua peserta didik diharuskan untuk memilih peran, baik itu ingin menjadi peran menjadi seorang pendidik atau peran menjadi seorang peserta didiknya itu sendiri. Setelah memilih peran, kemudian kita harus menyusun tahap-tahap peran. Maksudnya itu tahap-tahap peran itu jadi kita harus memahami gitu kan, memahami peran yang akan kita mainkan gitu ketika nanti ada sebuah pemeranan itu sendiri gitu. Misal ketika kita memerankan menjadi seorang pendidik gitu kan, jadi tahap-tahap pemeranan yang harus kita siapkan itu contohnya berarti kita harus menyiapkan mental terlebih dahulu, mental bagaimana sih gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu ketika kita menjadi seorang pendidik, kita harus bagaimana ketika kita berada di depan peserta didik, bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada peserta didik itu sendiri gitu kan. Kita harus mempersiapkan dan menyusun semua tahap-tahap pemeranan. Nah, setelah kita susun gitu kan tahap-tahap perannya, kita harus menyiapkan pengamat. Nah, ini difungsikan untuk kalau kita bisa disebut dengan yang mengamati gitu kan. Kalau yang mengamati misalkan ada peran yang emang tidak sesuai dengan hak-haknya gitu kan. Ketika misal
kita perannya kita itu menjadi seorang pendidik gitu. Tapi ketika kita berperan, ketika kita main peran, kita malah menjadi keluar dari peran yang harus kita perankan, maka tugas pengamat itu mengarahkan gitu, kamu kok seperti ini gitu, kamu gini. Jadi emang itu hal yang harus gitu kan ketika ada pemeranan sendiri. Kemudian setelah itu langsung kita memainkan peran. Setelah itu baru adanya diskusi dan evaluasi. Hal ini sangat harus gitu, harus ada diskusi dan evaluasi. Kalau misalkan kita sudah menjalankan dari pemeranan itu sendiri, dari bermain peran itu sendiri, kita harus mengadakan evaluasi. Hal ini untuk uh, ketika mengevaluasi agar bisa mengoreksi gitu ke depannya itu ketika ada kesalahan kita koreksi, kita evaluasi, jadi ke depannya bisa diperbaiki gitu kan menjadi lebih baik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Nah, setelah itu kan kalau emang kita sudah bermain peran gitu kan menjadi kita gitu sudah mencoba gitu untuk menjadi seorang pendidik gitu kan seperti ini. Kemudian tentunya itu akan menjadi sebuah pengalaman gitu kan bagi diri kita sendiri gitu. Kemudian mengambil kesimpulan itu jadi gini gitu kan rasanya menjadi seorang pendidik itu, seperti ini gini. Nah, mengambil kesimpulan jadi kita dapat seperti tadi ya mengevaluasi atau mengambil hikmah gitu kan yang sudah kita pelajari dari bermain peran itu sendiri. Nah, kelebihan dan kekurangan bermain peran itu saya sendiri mengambil gitu kan kelebihan dan kekurangan itu menurut Diamarah dan Grimes pada tahun 2008. Nah, untuk kelebihan bermain peran itu sendiri yang pertama dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Nah, tentu hal ini akan karena metode bermain peran itu kan langsung dilakukan oleh diri kita sendiri gitu kan. Makanya hal ini tentu menjadi pengalaman bagi diri kita sendiri dan hal ini akan teringat kuat gitu kan pada pikiran kita, dulu saya juga pernah pernah menjadi seorang pendidik gitu kan ketika gini-gini ketika saya itu bermain peran menjadi seorang pendidik jadi saya tahu gitu kan gimana rasanya menjadi seorang pendidik gitu. Yang selanjutnya membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa. Ya tentunya hal ini akan menjadi sebuah penyemangat misal ketika kita sudah bermain peran dengan baik gitu kan. Tentunya hal itu akan ada rasa wah gitu kan saya dulu pernah pernah nih menjadi bermain peran menjadi seorang guru gitu. Nah di sana saya jadi semangat nih saya juga jadi ingin nih menjadi guru karena waktu saya dulu bermain peran ternyata seru ya menjadi guru, seru ya menjadi pendidik gitu. Tentunya itu akan menjadi semangat dan optimisme bagi diri siswa sendiri gitu. Kemudian sangat menarik bagi siswa tentu ketika dunia acting gitu kan dimanfaatkan secara baik gitu kan, diimplementasikan secara baik ya mungkin hal ini tentu sangat menarik bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu siswa dapat terjun langsung. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya, ketika peserta didik gitu kan, bermain acting itu ya pasti langsung dirinya sendiri gitu yang langsung mempraktekkan menjadi tokoh-tokoh itu sendiri. Gitu. Nah, untuk kekurangan bermain peran, yang pertama memerlukan waktu yang relatif panjang. Tentu hal ini sangat sangat ya gitu kan, sangat lama gitu terjadinya karena mungkin karena membutuhkan waktu untuk latihan terlebih dahulu, membutuhkan waktu untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan segala hal yang emang harus kita siapkan ketika nanti akan bermain peran gitu kan nantinya dan selanjutnya itu memerlukan waktu juga ketika bermain perannya itu mungkin nanti ketika ada yang terkendala mungkin ketika nanti akan baik itu terkendala salah acting gitu kan atau salah perannya itu sendiri ya mungkin diulangi lagi dan itu tentunya akan memerlukan waktu yang relatif panjang. Nah, yang kedua memerlukan kreativitas dan kreasi yang tinggi. Hal ini sangat gitu kan, sangat diperlukan uh, ketika kita stuck gitu kan, pemikiran kita stuck gitu. Nggak tahu nih kita harus gimana gitu. Ya mungkin bermain perannya juga akan konsepannya juga akan
aduh kebingungan nih ya, kita harus gimana gitu, bingung gitu kan ya. Makanya dari bermain peran ini gitu kan, atau role playing ini harus memerlukan kreativitas dan kreasi yang tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya itu siswa yang ditunjuk merasa malu. Nah, hal ini eh, mungkin hal yang wajar ya, ketika emang kita mentalnya emang belum siap gitu kan, belum memiliki pengalaman sama sekali, kemudian ditunjuk gitu kan menjadi perannya itu misalkan menjadi langsung seorang guru gitu atau pendidik gitu. Tentunya kan ketika menjadi peran seorang pendidik itu kan harus berbicara di depan banyak orang gitu kan, di banyak siswa gitu. Nah berarti itu harus memerlukan eh, pede gitu kan, kita harus optimis nih, oh kita harus seperti ini, kita harus percaya diri gitu kan, harus percaya diri berbicara di depan umum, kita harus bagaimana. Nah, jika emang mentalnya kita tidak siap, ya mungkin nanti di depannya akan malu gitu. Maka dari itu yang tadi sudah disebutkan ya, persiapan yang emang harus di yang tadi di urutan metode-metode yaitu kita harus menghangatkan suasana terlebih dahulu dan menumbuhkan motivasi gitu terhadap peserta didik agar ketika bermain perannya itu tidak kaku sama sekali dan emang nanti ketika bermain perannya itu dapat berjalan secara lancar. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya itu mengalami kesan kurang baik jika bermain peran gagal. Ya mungkin ini kembali kepada diri kita sendiri gitu kan. Kalau emang kita uh, wajar lah gitu kan kalau misalkan ada kegagalan gitu dari ketika kita bermain peran ya mungkin uh, kalau misalkan di dunia peraktingan kalau misalkan satu gagal ya emang harus kita kembali lagi ke konsepan awal gitu kan. Ya mungkin hal ini yang akan membuat ketika pemerannya itu tidak memerankan dengan baik, mungkin dirinya akan merasa down gitu kan, dan semua orang dia pasti takut gitu kan, semua orang itu akan aduh kamu kenapa sih enggak ini enggak, mungkin itu akan ditakutkan ya. Tapi kalau misalkan kita memaklumi gitu kan, memaklumi oh ya udah nggak apa-apa ya mungkin ini wajar gitu kan. Karena ini kan judulnya juga pembelajaran gitu kan, pelajaran bermain peran gitu untuk menambah relasi dan pengalaman bagi diri kita sendiri. Kemudian tidak semua materi bisa disampaikan melalui metode ini ya. Mungkin metode bermain peran gitu emang tidak semuanya dan ini hanya untuk apa ya, role playing ini ya emang hanya untuk diimplementasikan khusus gitu kan untuk menambah pengalaman sendiri gitu kan, nggak ada yang lain gitu ya. Mungkin dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan, bermain peran ini emang jadi lebih ke langsung terjun ke lapangan dan kita langsung uh, mengimplementasikan apa yang sudah pendidik sampaikan kepada kita, misal dari materi kalian ketika menjadi guru harus seperti ini. Nah makanya dengan adanya pembelajaran bermain peran itu kan kita bisa terjun langsung, oh seperti ini rasanya. Jadi tentunya ini akan menjadi penambahan wawasan, pengalaman dan relasi bagi peserta didik itu sendiri. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.